Dan pemirsa, kita akan bergabung dengan jurnalis iNews di lapangan untuk memantau langsung kenaikan harga sembako di bulan Ramadan. Sudah ada rekan Jen Cahyani di Pasar Rawasari, Jakarta. Kemudian ada To Iskandar di Pasar Ciledug, Cirebon, Jawa Barat, dan Nur Syafei di Pasar Pucang, Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang, saya akan menuju ke Jen terlebih dahulu. Jen, bagaimana pantauan harga sembako di Pasar Rawasari, Jakarta? Ya, selamat siang Diandra dan juga pemirsa. Ya, pantauan harga sejumlah bahan pokok yang ada di sini memang beberapa ada yang mengalami kenaikan pada awal bulan Ramadan ini, namun beberapa juga masih stabil. Nah, saya akan tunjukkan langsung kepada Anda pemirsa, ini di belakang saya ada telur ayam. Nah, telur ayam ini salah satunya yang masih stabil. Nah, kemudian ada minyak yang nampaknya mengalami kenaikan. Nah, Diandra dan juga pemirsa, saya akan tanya langsung sama penjual yang ada di sini. Halo Bapak, selamat siang Pak. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Hendra Kurniawan. Oke, Pak Hendra mau tanya, ini untuk telur ada kenaikan harga nggak Pak akhir-akhir ini? Kalau kenaikan itu dari sebenarnya ada, cuman sampai awal bulan ini pas puasa itu cuma 30 aja, masih sekilo 30. Oh. Nah, itu mungkin nanti kalau menjelang Lebaran kira-kira biasanya ada kenaikan nggak sih Pak? Sampai berapa itu Pak? Kalau tahun kemarin sih bisa 32 sekilo. Kalau tahun ini sih nggak tahu, belum tahu udah nih pas Lebaran itu. Oke. Nah, itu ada minyak kita ya Pak, boleh diambil sebentar Pak. Nah, itu minyak kita sekarang ada kenaikan nggak ya Pak ya? Kalau minyak kita itu ada sih kenaikan. Pertama 14.000, itu sekarang bisa 15.700 di label ini. Tapi kalau kita jual di pasar paling banter 18. Oh. Semula berapa Bapak jualnya? Semula 16. Oh, pas ininya netnya 14. Oke, ini sejak kapan Pak kenaikannya Pak? Kalau minyak sih kadang-kadang cepet ya naiknya gitu. Oh, kalau sekarang masih harga segini 18. Oke, nah ini adanya kenaikan beberapa bahan pokok seperti ini Pak. Para pembeli mereka mengurangi jumlah belanjanya atau enggak sih Pak? Kadang ada, kadang enggak sih. Kadang-kadang kalau langganan harga segitu ya udah nggak apa-apa sih gitu sih. Itu nggak ada yang protes juga. Namanya juga ibu-ibu ya. Kadang-kadang protes, kadang-kadang ada yang mau beli aja harga segitu. Tapi otomatis ya Pak, misalnya memang walaupun tetap dibeli ya. Ya itu dibeli harus dibeli, mungkin kebutuhan katanya, ya udah sama dia dibeli. Oke. Biarpun naik juga. Kalau harapan penjual dan pembeli di pasar tradisional ini seperti apa Pak melihat harga sembako yang naik turun dan lebih banyak naiknya nih Pak? Kalau saya dari pertama dagang ini ya udah 2 tahun itu, kalau bisa sih stabil aja gitu loh. Dari dulu pertama 27 itu udah 7, dan sekarang kan bisa melebihi 30. Oh, kalau saya bisa sih begitu, jangan naik lagi, kesian juga sih pembelinya. Ya baik, terima kasih banyak Pak Hendra. Nah, itu dia Diandra dan juga pemirsa. Tapi selain telur ayam dan juga minyak kita, tadi kita juga sudah memantau beberapa bahan pokok ya. Nah, diantaranya yang mengalami kenaikan dan kelangkaan ini salah satunya beras. Nah, pedagang di sini yang biasanya menjual di harga 11.000 per liternya, sekarang menjual di harga Rp13.000 per liternya untuk beras. Nah, yang langka ini ada beras ketan. Beras ketan ini banyak dicari sehingga menimbulkan kelangkaan dan juga kenaikan harga ya, yang semula dibanderol di harga Rp20.000 menjadi hampir Rp30.000 per liternya. Nah, selain itu masih ada juga harga bahan pokok yang cukup stabil ini untuk saat ini di daging sapi di harga Rp140.000 per kilogramnya. Namun tidak menutup kemungkinan menurut prediksi dari para pedagang yang ada di sini, nanti pada saat menjelang hari Lebaran atau hari Raya Idul Fitri ini akan mengalami kenaikan hingga 30% dari harga saat ini, dan ini diperkirakan sekitar Rp180.000. Nah, untuk yang mengalami kenaikan juga ada daging ayam yang per ekornya di harga Rp50.000, sekarang Rp58.000, kenaikannya 10-15%. Nah, demikian beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan dan juga ada yang beberapa yang masih stabil. Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jen Cahyani. Kemudian kami akan menuju ke To Iskandar di Cirebon. Bagaimana pantauan harga bahan pokok di sana? Baik,
Yanda dan juga pemirsa dapat kami informasikan memasuki 2 hari setelah puasa, harga bahan kebutuhan pokok seperti di Pasar Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terpantau meranjak naik, di mana harga kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada harga cabai merah setan yang saat ini hingga menembus Rp100.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya dalam sepekan terakhir atau seminggu sebelumnya harga cabai merah ini dijual dengan Rp60.000. Selain harga cabai rawit merah juga terjadi kenaikan pada harga cabai keriting yang semula dijual dengan harga Rp40.000 kini naik menjadi Rp60.000. Sementara harga bawang merah dan bawang putih kenaikan terjadi hingga Rp20.000 per kilogramnya. Sementara selain harga cabai juga kenaikan juga diikuti pada harga komoditi seperti tomat dan wortel. Tomat dan wortel ini kenaikan terjadi Rp5.000 per kilogramnya. Selain itu juga faktor yang diakibatkan dengan naiknya harga cabai dan kebutuhan komoditi lainnya memasuki awal puasa ini diakibatkan dengan adanya pasokan yang berkurang seperti itu, Gianda, dan di mana pasokan yang dari petani mengalami gagal panen sehingga pasokan ke pasar menipis dan berdampak kenaikan harga yang signifikan terjadi. Selain itu juga menurut pedagang, kondisi ini diakibatkan dengan meningkatnya jual beli masyarakat yang untuk kebutuhan sahur dan untuk berbuka puasa nanti, sehingga para pembeli juga memasok untuk kebutuhan sahur dan buka nanti. Seperti itu, Brianda. Baik, terima kasih Toh Iskandar atas laporan Anda langsung dari Cirebon. Kemudian dari Cirebon kita akan menuju ke Surabaya. Di sana ada rekan Nur Syafei. Bagaimana pantauan harga bahan pokok di Surabaya saat ini? Direktur dan pemirsa, saya sekarang berada di Pasar Pucang Enam, Surabaya, di mana harga-harga kebutuhan seperti dapur mulai merangkak bahkan meroket. Untuk cabai kecil saja harganya mencapai Rp120.000, sedangkan harga cabai besar Rp10.000 dan bawang merah Rp40.000 sekitar Rp48.000. Menurut para pedagang, harga cabai itu meroket sejak seminggu sebelum puasa karena pasokan ke pasar puncak terus turun. Entah permintaan cabai kecil itu naik atau gimana. Nah, selain itu juga cuaca akhir-akhir ini juga tinggi, jadi banyak wilayah di sebagian daerah timur ini banjir sehingga harga meroket sampai Rp120.000. Padahal seminggu sebelumnya hanya mencapai Rp90.000. Sedangkan cabai besar itu sekarang Rp90.000, sebelumnya hanya Rp70.000. Bahkan dengan naiknya harga-harga bumbu dapur itu, pembeli akhirnya mengurangi. Biasanya beli seperempat atau setengah kilo, sekarang beli secukupnya saja untuk kebutuhan rumah. Berikut, Diandra. Baik, terima kasih Nur Syafei atas laporan Anda. Sebelumnya ada Toh Iskandar dari Cirebon dan juga Jen Cahyani dari Pasar Rawasari, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas.